juga luar biasa. Ya. Oke deh, bertemu lagi bersama kami di sini di ibadah anak GKI Pahlawan Magelang. Nah, sebelum kita mau memulai ibadahnya, kita bersama-sama memuji Tuhan yuk. Anak-anak semua sukacita kan? Bu Maria itu juga sukacita kan hari ini? Wah, puji Tuhan. Yuk bersama-sama kita pujikan. Oh, sukacitaku. Sebelum kita melanjutkan kebaktian sekolah minggu kita, bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ketika kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan. Untuk bersama-sama kami boleh beribadah sekolah minggu secara online. Mari Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami boleh memuji nama Tuhan dengan sukacita, juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan kebaktian online sekolah minggu GKI Pahlawan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bu Mariatun, Ya. Bu Mariatun merasa dicintai Tuhan nggak? Oh iya, saya merasa dicintai Tuhan, Deo. Oh iya, sekarang apa deh buktinya kalau Tuhan itu cinta sama kita? Buktinya Tuhan itu sudah mati loh untuk saya, untuk anak-anak juga, untuk beliau Iya. juga kan. Betul, Tuhan sudah mengorbankan dirinya buat kita ya Bu. Iya. Nah, kita harus selalu ingat itu cinta Tuhan di atas kayu salib buat kita. Iya. Nah, untuk itu kita juga jangan takut untuk kita memberitakan pengorbanan Tuhan, kebangkitan Tuhan buat kita. Meskipun kita harus naik, kita harus mendaki gunung, Oh ya. turun gunung, jangan takut. Oke. Terus apa Deo. lagi? Meskipun kita harus menyelam, Nah, meskipun kita harus terbang. ya ibaratnya seperti itu ya. Iya. Kita jangan takut karena Tuhan pasti selalu beserta dengan kita. Kita mau pujikan, bila ku ingat cinta Tuhanku, disambung dengan daki-daki. Sungguh
Mari kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyi firman-Mu, kita bagi kakiku. Kita siapkan hati kita ya anak-anak. Sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan kali ini. Saat ini kita satukan hati, siapkan Alkitab. Kita akan memulai dengan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu Bapa, di mana kami saat ini boleh berkumpul, bertemu dengan anak-anak kami Bapa, walaupun dalam suasana masih online Bapa, namun kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu senantiasa melingkupi kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama merenungkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami Bapa, perlengkapi kami Bapa, mulut, lidah, dan hati kami Bapa, kami boleh menyampaikan firman yang Engkau berikan Bapa, dan biarlah firman itu tertanam di hati anak-anak kami Bapa, sehingga mereka boleh menjalankan firman itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan dengan firman tersebut Bapa, mereka boleh mewartakannya Bapa, bahwa kasih-Mu hadir di tengah-tengah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, anak-anak boleh disiapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai 20. Biasanya Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai 20 kita sering mengenalnya dengan amanat agung. Sebutan ini muncul di abad 19 dengan penekanan pada pesan atau perintah amanat yang Tuhan berikan sebelum Ia naik ke surga kepada murid-muridnya. Tentu sebutan ini tidak bermaksud menganaktirikan bagian firman Tuhan lainnya menjadi tidak agung dan tanpa amanat, sebab sebagai puncak dia tidak dapat dilepaskan dari fondasi yang telah diberikan sebelumnya. Oleh sebab itu, Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai 20 tidak dapat dipahami terlepas dari keseluruhan isi berita di dalam Injil Matius. Antara lain khotbah di bukit, hukum kasih dan sebagainya. Hal ini sama juga berlaku pada ketiga Injil lainnya. Ketiganya juga mengandung amanat agung. Seperti di dalam Markus 16 ayatnya yang ke-15 sampai 18, Lukas 24 ayatnya yang ke-44 sampai 49,
dan Yohanes 20 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Amanat yang tidak dapat dilepaskan dari isi berita Injil yang telah Tuhan sampaikan pada bagian sebelumnya. Di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai 20 ada 3 unsur, yaitu yang pertama adalah kita ambil yang ayatnya ke-18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan hendak menegaskan kepada kita anak-anak bahwa para murid bahwa mereka adalah hamba Tuhan yang kuasanya di bumi dan di surga. Tidak perlu dipertanyakan lagi, sebab tidak ada satupun yang telah mati dan mengalahkan kematian atau bangkit kecuali Dia. Yang kedua, yang ini kita boleh tekankan di sini, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Di sini ada 3 hal yang menarik untuk kita perhatikan pada bagian ini, yaitu yang pertama, Tuhan memberikan tugas dan mengutus mereka yang telah dimuridkannya untuk menjadikan seluruh dunia ini muridnya. Inilah pola Tuhan yang diajarkan kepada kita para muridnya. Dimuridkan untuk memuridkan, diampuni untuk mengampuni, diberkati untuk memberkati, dikasihi untuk mengasihi. Dengan kata lain, tindakan yang Tuhan nyatakan kepada kita tidak bisa hanya berhenti untuk kita sendiri, tetapi harus melanjutkan dengan menyatakan kepada sesama. Yang kedua adalah pergilah. Pergilah berarti menggunakan bahasa Yunani yang tepat diartikan ke tempat di mana saja kamu pergi atau di mana saja kita berada. Di sini anak-anak bisa belajar bagaimana Tuhan menempatkan kita, itu bisa kita bersaksi di tengah-tengah. Tuhan menempatkan kita di sekolah, di lingkungan rumah tinggal kita, bahkan di dalam pertemanan kita pun kita bisa menerapkan hal ini. Pemuritan bukan merupakan program khusus, melainkan sebuah gaya hidup sebagai murid Yesus yang ditampilkan dalam keutuhan hidup. Bukan hanya di gereja. Jadi bukan kita harus pergi ke suatu tempat untuk terlebih dahulu atau di daerah terpencil baru disebut melakukan tugas perutusan, tetapi di mana Tuhan menempatkan kita, di situ kita boleh menyatakan kasih Tuhan. Yang ketiga, menjadikan murid berbicara tentang kesediaan untuk mengikut Tuhan Yesus, meneladani, menerima dengan sepenuh hati apa yang telah diajarkan dilakukan oleh Tuhan Yesus, serta dari hari ke hari semakin serupa dengan Kristus. Hal ini sejalan juga dengan 4 pilar yang di dalam pendidikan. Maka menjadi murid Kristus terkait dengan perubahan cara berpikir, merasa dan melakukan sesuatu seperti Kristus. Kesediaan untuk percaya dan menjadi murid Kristus adalah pekerjaan Roh Kudus. Bagian kita adalah menginspirasi, menjadi saksinya. Oleh sebab itu, sebelum memuridkan, kita harus ada di dalam relasi yang terus-menerus dengan Kristus, Sang Guru yang dinyatakan dengan hidup dalam ketaatan kepadanya. Yang ketiga di sini adalah ketahuilah, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayatnya yang ke-20. Di sepanjang karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah
Ia tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya melakukan tugas perutusan tanpa diperlengkapi. Demikian juga ketika Tuhan mengutus para murid dan kita saat ini untuk memuridkan. Ia menyatakan diri sebagai Aku yang memiliki segala kuasa di bumi dan di surga, yang akan memampukan, menolong, menghibur, menguatkan, dan melindungi dalam mengerjakan tugas yang besar. Oleh sebab itu, dalam mengerjakan pekerjaan Allah, kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, sebab mengandalkan diri sendiri akan membawa kita pada rasa puas diri dan kesombongan diri. Kerjakan tugas pemuritan ini dengan bersandar dan mengandalkan Tuhan. Demikianlah anak-anak apa yang bisa kita simpulkan dari Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Kita boleh menyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan untuk kita tidak takut untuk memberitakan Injil, karena Allah menyertai kita, menyertai dalam arti bahwa Allah mendampingi di sebelah kita untuk kita terus berjalan dan mengandalkannya, dan kita boleh dimampukan. Dan marilah kita tutup firman kali ini dengan kita satukan hati. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu Bapa. Kami boleh belajar bersama-sama Bapa untuk kami memberitakan tugas pelayanan kami Bapa. Dan biarlah Tuhan, anak-anak kami Bapa boleh menjadi saksi-saksi-Mu Bapa, memberitakan Injil-Mu Bapa di dalam kehidupan mereka Bapa, di dalam tingkah laku mereka Bapa, di dalam kesaksian hidup mereka Bapa. Biarlah senantiasa nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bu Mariatun, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi apa ya Bu Mariatun firman Tuhannya? Firman Tuhannya tadi mengajak anak-anak sekolah minggu untuk berani menceritakan kepada teman-teman, kepada orang lain Betul. tentang Injil Tuhan Yesus, Bu Deo. Ya, betul sekali. Bahwa kita jangan takut ya untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sekarang anak-anak Bu Deo mau mengajarkan lagu baru nih. Gimana tuh? Ya, Bu Deo juga belajar juga nih, Bu Deo. Oh, oke deh, kita sama-sama belajar ya. Berarti lagu ini diambil dari Kidung Jemaat, lagu-lagunya papa mama kita yang ibadah di ibadah umum ya. Betul. Kita mau belajar bersama-sama ya. Lagu ini tentang kita mau memberitakan cinta kasih Tuhan Yesus. Ku suka menuturkan cerita mulia. Yuk. Saatnya aktivitas. Anak-anak, hari ini kita belajar
kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa memberitakan Injil. Yuk kita bikin list apa saja yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjadi penerus kabar baik. Nah, Bu Mariatun dan anak-anak semua, tiba sudah kita di penghujung ibadah kita. Namun sebelumnya Bu Dewo mau mengajak kita untuk berdoa syafaat dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu bagi kami. Engkau rela untuk mati di atas kayu salib demi kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, begitu besar kasih-Mu buat kami. Kami sungguh bersyukur kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada, karena kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami. Tuhan Yesus, kami saat ini akan menaikkan doa kami untuk situasi yang masih pandemik ini Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu bersyukur kami ada di situasi seperti ini. Pasti ada rencana Tuhan yang indah di balik semua ini. Kami mohon Tuhan, Engkau selalu menguatkan kami, Engkau memberikan kami kesehatan, sehingga kami bisa melewati pandemi ini dengan penuh keyakinan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersyukur kami ada menjadi jemaat di GKI Pahlawan ini. Kami bisa melayani Engkau di tempat ini. Kami bisa terus beribadah walaupun masih secara online. Kami juga rindu Tuhan supaya kami nanti bisa kembali beribadah secara onsite di gereja-Mu. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan keluarga Bapak Pendeta Ciko yang menjadi gembala kami di tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati pelayanan Bapak Pendeta Ciko beserta keluarganya. Tuhan, kami menyerahkan sekolah anak-anak kami. Kami percaya Engkau memberkati anak-anak kami satu persatu. Engkau akan menjadikan anak-anak kami sukses Tuhan. Mereka bisa meraih apa yang mereka cita-citakan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur dengan guru-guru sekolah minggu yang ada, selalu mensupport kami, selalu memberikan kami doa juga Tuhan. Kami mendoakan guru-guru sekolah minggu semuanya, Engkau berikan kesehatan sehingga mereka bisa terus melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa kami ini, dan kami juga akan menaikkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.